Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kali ini mungkin di antara kita sudah mulai was-was. Mengapa? Sebab tanda demi tanda mengenai akhir zaman sudah mulai terlihat. Tapi ada beberapa lainnya yang juga belum terungkap. Salah satu di antaranya adalah kedatangan Dajjal. Iya, Dajjal merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup ditakuti. Mengapa? Sebab kehadiran Dajjal hanya akan merusak keimanan seseorang saja. Untuk itu mengenai Dajjal menjadi hal yang begitu penting bagi kita. Tapi dari mana kita bisa mengetahuinya? Tiada lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa keterangan mengenai Dajjal. Apa sajakah itu? Satu, fitnah Dajjal merupakan fitnah paling besar sepanjang sejarah. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. An-Nawawi rahimahullah menerangkan, yang dimaksud di sini adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. 2. Dajjal memiliki ciri sebelah matanya buta. Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidak buta. Hadis riwayat Bukhari nomor 3337 dan Muslim nomor 169. 3. Di antara kedua mata Dajjal terdapat tulisan kafir. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. 4. Kemunculan Dajjal bisa dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal, langit akan menahan sepertiga dari air hujannya, bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya, dan bumi akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad laba sabihi. 5. Dajjal tidak akan bisa masuk Madinah dan Mekah. Dari Anas, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun di lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu, Allah akan mengeluarkan akan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim. 6. Dajjal membawa air dan api yang diumpamakan surga dan neraka. Apa yang kita lihat sebagai air sebenarnya berarti api. Begitupun sebaliknya. Dari Rabi'i bin Harasi katanya, ia berangkat dengan Abu Mas'ud al-Ansori ke tempat Huzaifah al-Yaman. Lalu Abu Mas'ud berkata kepadanya,
Beritahukanlah kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal Dajjal. Huzaifah lalu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu keluar dan sesungguhnya beserta Dajjal itu ada air dan api. Adapun yang dilihat oleh para manusia sebagai air, maka sebenarnya itu adalah api yang membakar. Sedang apa yang dilihat oleh para manusia sebagai api, maka sebenarnya itu adalah air yang dingin dan tawar. Maka barang siapa yang menemui Dajjal di antara engkau semua, hendaklah masuk dalam benda yang dilihatnya sebagai api, karena sesungguhnya ini adalah air tawar yang nyaman sekali. Setelah itu Abu Mas'ud berkata, saya pun benar-benar pernah mendengar yang seperti itu. Muttafaq alaih. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.